Setelah melalui perjalanan penuh tantangan berada di Gaza untuk memberikan bantuan medis kepada warga terdampak konflik, sejumlah relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI kembali ke tanah air. Dan untuk berbagi cerita tentang misi kemanusiaan yang sudah dilakukan saat ini, kita telah terhubung dengan relawan MERSI Indonesia, Ita Muswita. Selamat sore Ibu Ita, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Pertama kami ucapkan terima kasih telah melakukan misi kemanusiaan bagi warga Gaza dan selamat datang kembali ke Indonesia Ibu Ita. Ibu Ita boleh berbagi pengalaman sedikit saja dengan kami apa yang sudah dilakukan Ibu Ita dan teman-teman relawan Mercy Indonesia lain di sana, kemudian berapa lama berada di Gaza, bertugas sebagai apa dan kenapa sih Bu bersedia untuk mengabdi di sana? Ya, baik. Nama saya Ita, saya relawan IMT Mercy Indonesia. Pada saat kita masuk ke Gaza dari awal, kami bergabung dengan WHO. Kemudian pada tanggal 18 Maret, tim awal, saya termasuk tim pertama yang masuk ke jalur Gaza. Tim awal kami 11 orang, 11 tenaga kesehatan yang alhamdulillah kita juga membawa support logistik, baik dari logistik untuk tim maupun logistik obat-obatan yang diperlukan oleh saudara-saudara kita di sana. Kurang lebih kita membawa 40 koper obat-obatan dan instrumen. Kemudian tim pertama ini dibagi menjadi 3 tim. Jadi dari 11 orang itu dibagi jadi tim. Yang pertama kami berdinas di rumah sakit An-Najjar, yaitu rumah sakit khusus untuk trauma, rumah sakit bedah. Kemudian yang kedua di Al-Hilal Emirati, ini rumah sakit rujukan kebidanan atau rumah sakit bersalin rujukan se-Gaza. Kemudian yang satu lagi primary health care di Tal El Sultan. Jadi kita dibagi 3 tim. Masing-masing tim seperti biasa sebenarnya rotasi itu 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi banyak dari anggota tim yang extend sampai 1 bulan. Kalau saya sendiri 2,5 bulan, 74 hari. Demikian. Baik, Ibu Ita ini 2,5 bulan ada di sana, kemudian sempat bertugas juga di beberapa tempat ya perawatan ya. Ibu Ita ini sebagai bidan juga perawat bedah, betul? Betul. Oke, konflik Palestina dan Israel ini memakan banyak korban ya, Ibu Ita. Dan kalau Ibu Ita melihat pada saat bertugas di sana nih, bagaimana kondisi rumah sakit Indonesia di sana? Karena kita tahu ketika melakukan pelayanan medis di wilayah terdampak perang itu perlu perjuangan yang besar begitu. Apakah operasional rumah sakit Indonesia dalam memberikan bantuan medis sempat terkendala, Ibu Ita? Ya, penempatan kami karena pada saat itu kondisi utara sedang udah nggak bisa dilalui oleh tim. Jadi kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza Utara itu kolaps. Kami sendiri 3 tim ini bertugas di Rafah bagian utara, di daerah kita selama di sana itu 3 kali perpindahan tempat tinggal, Mas. Karena serangan masif. Jadi kita dari tempat satu pindah dari Tal El Sultan, pindah ke Musabe, kemudian terakhir kita ke Mawasi, ke daerah yang dipikir aman, yang dibilang aman ternyata juga tidak aman. Jadi kalau untuk ke utara memang sampai saat saya pulang daerah utara belum bisa dilalui oleh relawan Mercy. Ya, Ibu Ita ini kan di sana bertugas sebagai bidan juga perawat bedah selama menjalankan misi kemanusiaan. Ibu Ita, adakah cerita yang paling diingat atau pengalaman yang paling menyentuh? Karena pasti tak sedikit kalangan ibu atau anak yang mendapatkan perawatan medis di sana ya. Juga bagaimana dengan keseharian Ibu Ita di sana? Berapa jam bertugas dalam sehari? Sempat cukup tidurkah selama bertugas di sana, Ibu Ita? Oke. Kami bertugas dari jam 8:30 sampai jam 2, kadang tentatif karena di ruang persalinan, jadi kita nggak bisa on time. Kemudian kalau dibilang bisa tidur, istirahat bisa. Dalam kondisi apapun relawan harus bisa tidur.
Artinya begitu. Ada peristiwa yang menyentuh di saya, hmm, di kamar bersalin. Suatu saat datang seorang ibu hamil didampingi oleh eh, perempuan yang lebih tua. Pada akhirnya saya tahu itu adalah mertuanya. Kemudian karena pembukaan sudah dekat, saya siapkan alat dan teman-teman saya kita siapkan alat. Pada saat persalinan akan berjalan, ibu itu membisikkan sesuatu sama saya. Tapi karena saya tidak paham bahasa Arab, saya panggil staf lokal untuk mengartikan apa yang ibu ini maksud. Gitu. Ternyata yang dibisikkan, tolong bantu menantu saya karena suaminya syahid minggu lalu. Innalillahi ya. Ini bukan apa ya? Bukan hal yang mudah ya Mas ya. Kalau nolong persalinan aja mungkin iya tanpa embel-embel. Tapi ketika ada pesanan bahwa suaminya syahid, air mata saya mengalir. Saya coba menenangkan diri sebentar. Kemudian alhamdulillah persalinan berjalan lancar. Anak bayi kita rapikan. Kemudian setelah rapikan saya berikan lagi ke ibunya. Saya jelaskan ini anak ibu, saya bilang gitu. Terus diterima bayinya sama sang ibu. Kemudian ibunya bilang like his father, kayak gitu. Kemudian dia dekap bayi itu, dia nggak ngomong lagi, cuma air matanya aja ngalir. Langsung saya tinggalkan ibu itu. Saya juga air mata saya sudah, saya sulit membayangkan hidup pasca melahirkan tanpa didampingi suami, tinggal di tenda. Dan qadarullah ibu itu mempunyai, ini anak ketiga, jadi anaknya 3. Bukan hal yang mudah di Gaza untuk hidup di tenda, apalagi pada saat saya datang itu suhu masih kurang lebih 17 derajat, 18. Kalau malam itu sangat dingin udaranya, apalagi itu kan di tenda. Mereka tinggal di tenda. Dan pada saat awal-awal, karena ini rujukan terbesar ya Mas untuk ke rumah sakit persalinan, pasien dengan persalinan normal hanya dapat jatah 2 jam. 2 jam kontraksi baik, artinya tidak ada perdarahan, kita menilainya bagus. Ibu dan bayi langsung kembali ke tenda. Ya. Ibu Ita, saya jadi ikut terharu. Tetapi semua sudah dilewati, ini setelah mengabdi lebih dari 2 bulan. Kita ingin tahu nih proses kepulangan Ibu Ita bersama relawan lainnya. Kenapa Ibu Ita akhirnya memutuskan untuk pulang? Apakah karena memang keamanan atau alasan lain? Karena saya sempat mendengar kabar para relawan sempat tertahan di Rafah ya, di selatan Gaza, Ibu Ita. Ya, sebenarnya saya tim pertama, kemudian saya bergabung lagi dengan tim kedua, dan terakhir saya bergabung dengan tim ketiga. Sebenarnya tanggal 6 Mei kami sudah bisa pulang. Cuma karena pintu Rafah ditutup, akhirnya kita lanjutkan lagi dinas di rumah sakit Kuwaiti Special Hospital. Rumah sakit ini kami teman-teman yang tertahan akhirnya melanjutkan dinas lagi ke rumah sakit Kuwaiti dan ke Rotal Al Sultan sampai dapat jatah untuk pulang ke tanah air. Ya, Ibu Ita saat kembali ke Indonesia pasti ada rasa haru sekaligus lega bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan teman-teman di Indonesia. Ada pesan yang mungkin ingin disampaikan untuk teman-teman relawan lain yang masih melakukan misi kemanusiaan di Gaza, Ibu Ita? Ya, baik. Sebenarnya tidak hanya saya mewakili beberapa teman-teman relawan yang pulang nggak jauh berbarengan dengan saya. Mereka pun menyampaikan bahwa kalau memang ada rotasi lanjutan, mereka ingin kembali ke Gaza. Demikian juga saya dan beberapa teman. Untuk teman-teman yang di dalam,
teruslah berhikmat karena tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti kita. Kami bersyukur mendapat kesempatan ini dari Mercy, alhamdulillah, dan teman-teman rata-rata pun menyatakan hal yang sama. Kalau memang ada rotasi, ada ulangan pengiriman tim, kami tim yang sudah pernah masuk pun saat ini sudah mendaftarkan lagi untuk kembali ke dalam Gaza. Ya, Insya ya. Allah. Insya Allah. Baik, ini akan menjadi pengalaman luar biasa dan tak terlupakan mungkin ya. Sekali lagi terima kasih atas pengabdian Ibu Ita dan juga kawan-kawan di Gaza sana. Kita doakan konflik antara Israel dan Palestina segera berakhir. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ibu Ita Muswita, relawan Mercy Indonesia. Sehat selalu, Ibu. Selamat sore. Selamat sore.